Mabes sudah mengeluarkan pernyataan bahwa memang ada indikasi tindak pidana pencucian uang ya, terkait dengan masalah pagar laut dan HGB-HGB yang kemudian itu palsu. Penerbitan HGB SHM di Desa Pohon itu ternyata adalah pilot project. Ternyata di situ ada semacam aliran uang. Kepala desa itu masing-masing dapat jatah ya, per meternya itu Rp1.500. Kalau di total berapa itu, Mas Kalau Bang total Gufron? hampir kemarin saya hitung hampir 600 miliar. Apakah ada potensi terkait dengan kejahatan korupsi ya misalnya? Adakah tindak pidana suap, gratifikasi, kolusi ya yang dilakukan oleh pejabat-pejabat dari level atas sampai level bawah? Nah, ya termasuk kemarin kita sudah sebut nama Aguan itu. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama program Buka Kartu. Kasus pagar laut, sertifikat HGB, dan berbagai hal yang bertumpuk ya di PIK 2 akibat dari kebijakan PSN era Jokowi terus bergulir, bahkan selalu mendapatkan perkembangan baru. Kita tahu bahwa penegak hukum ini sudah mulai memproses ya beberapa laporan pengaduan yang disampaikan oleh publik, termasuk juga yang disampaikan oleh Bung Gufroni ya, SHMH sebagai salah satu narasumber kita hari ini. Sahabat integritas tentu tahu siapa beliau. Beliau adalah Ketua LBH Universitas Muhammadiyah Tangerang, juga sebagai Ketua Lembaga Kajian dan Advokasi Kebijakan Publik LBHAP PP Muhammadiyah. Nah, kita ingin mendapatkan perkembangan terbaru dari proses advokasi yang dilakukan, karena kemarin dari sudut pandang yang lain juga sudah muncul ya hal yang semakin menguak. Mengapa PSN PIK 2 itu begitu menjadi sangat masif pembangunannya, dan berapa nilai aset yang terakumulasi ya dari stempel program PSN 2 PSN PIK 2. Bahkan ada yang mengkaitkan ini adalah bagian dari barter gitu ya, antara investasi yang dilakukan oleh Aguan di IKN senilai sekitar 200 miliar dengan status PSN 2 yang diberikan oleh Jokowi saat itu sebagai presiden. Kita sapa dulu Bang Gufron. Bang Gufron, apa kabar? Baik, alhamdulillah Bang. Bang Gufron, perkembangannya apa ini yang bisa diupdate ke sahabat integritas? Jadi ada perkembangan baru nih Bang soal TPPU nih kayaknya. Indikasi TPPU ya? Karena memang Mabes sudah mengeluarkan pernyataan bahwa memang ada indikasi tindak pidana pencucian uang ya, terkait dengan masalah pagar laut dan HGB-HGB yang kemudian itu palsu. Ya. Oke. Akhirnya atas pernyataan dari Mabes kemudian berkorelasi lah kira-kira dengan informasi yang saya sudah dapat sebelumnya. Jadi karena Mabes sudah mengeluarkan TPPU, maka saya sedikit menyampaikan ya informasi yang saya peroleh gitu ya dari beberapa orang yang memberikan informasi kira-kira gitu. Saya sebut orang dalam lah Bang, ordal lah gitu. Jadi dia tahu betul prosesnya ya, dan dia ingin memberikan data ini untuk supaya terungkap semua. Misalnya begini Bang, soal penerbitan HGB SHM di Desa Pohon itu ternyata adalah pilot project. Oke, karena kan memang baru Desa Pohon kan yang muncul itu, udah keluar HGB dan SHM. Jadi itu dijadikan sebagai pilot project dan dianggap berhasil. Ternyata di situ ada semacam aliran uang. Jadi menurut sumber yang saya peroleh ternyata memang kapling-kapling ya tanah laut itu yang kemudian nanti dimohonkan ke BPN itu ada nilai uangnya Bang. Itu ada nilainya. Jadi kalau tidak salah informasi yang saya dapat itu kepala desa itu masing-masing dapat
jatah ya, per meternya itu Rp1.500. Kalau Itu. di total berapa itu, Mas Kalau Gufron, Bang total Gufron? hampir kemarin saya hitung hampir 600 miliar. Wow. Ya Ya wajar lah 600 ya, karena miliar kan itu nanti dibagi ke seluruh kepala desa, ada 19 desa dan itu sudah mereka terima, Bang. oke. Ya nilai ini kayaknya juga agak apa ya, masuk akal lah kalau kita Ya, merujuk kepada misalnya datanya Kang Yanuar Rizky, ya, nilai aset dari pembayaran DP konsumen yang akan atau yang sudah booking untuk properti di PIK 2 itu sudah mencapai 11 triliun. Itu baru wow, DP-nya saja ya. ya, 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 Jadi memang ada investasi yang sudah dikeluarkan dan tapi ini dalam perspektif penegakan hukum atau tindak pidana ini bisa dianggap sebagai bagian dari indikasi suap gitu ya. ya, dan itu sudah mengalir, sudah diterima ke masing-masing kepala desa, itu. Oke, ini kenapa kemudian salah satu kepala desa yang diincar oleh netizen dan jurnalis ya, kepala Ya, desa Kohot ini sekarang nggak jelas ini di mana posisinya, iya, iya, kemana dia pergi. Tapi kalau dikuliti dia memiliki aset yang luar biasa. iya, iya. Pertanyaannya dari mana gitu? Apakah dia berbisnis? Apakah dia sebenarnya mendapatkan gaji yang gede sebagai kepala desa misalnya? Nah, itu Iya, kan tentu adalah hal-hal yang harus dikonfirmasi, diklarifikasi dan dikejar oleh penegak hukum. iya, Kalau kita ngomong soal strategi penegakan hukum ya kita memulai seperti makan bubur panas ya, kita iya. mulai dari pinggir dulu lah gitu ya kira-kira ya. Iya, iya. Nah, apalagi update-nya Bang Gufron? Update-nya ini soal ada nama-nama yang sedang dicari oleh Mabes Polri dan juga KKP dan itu sesuai dengan apa yang kami sinyalir mereka-mereka ini terlibat. Tapi dari pihak KKP itu hanya menyebut inisial, inisial saja ya. Mhm. Misalnya ada sebutnya Mandor M, sebutnya begitu. Dan sekarang tidak diketahui keberadaannya sedang dicari. Oke. Nah, Mandor M, Mandor T, Mandor M ini saya sebut langsung aja Mandor Mehmet Hmm. yang saya sudah sampaikan dalam pengaduan kita ke Mabes Polri. Itu ada Mandor Mehmet. Kemudian ada lagi nama baru ternyata ya dalam dalam soal pagar laut itu namanya inisialnya T. Ya, Hmm. Tempo dia menyebut inisial T, saya bilang. T itu saya sebut Tison. Tison ya, karena penyidik menanyakan Tison ini siapa. Itu Nah, nama karena Tison nama saya panggilannya tuh. udah begitu kenal nih dengan Tison. Itu kemungkinan nama panggilan ya. Nama panggilan, satu lagi ada namanya pengacara. Nama inisialnya SC. Jadi KKP itu udah ngeluarin nama itu inisialnya SC dan kita tahu bahwa itu nama pajangannya adalah Septian Cahyo. Hmm. Nah itu Oke. sebenarnya bisa ditanya sama penyidik di Septian Cahyo. Saya diminta untuk ngasih alamat kantornya di mana ya, profilnya di Instagram kayak gimana, nomor kontaknya gimana, beberapa itu saya kasih datanya. Hmm. Termasuk profil wajahnya Mandor Mehmet, bagaimana alamat lengkapnya di mana saya kasih ke penyidik. Gitu. Bang Gufron, ini proses penegakan hukumnya coba kita amati dan awasi ya Iya, iya, iya. seberapa seberapa dalam kemudian penegakan hukum itu dilakukan. Tentu kita tidak ingin justru dari penegakan hukum semuanya menjadi semuanya menjadi pelan-pelan membusuk gitu ya. Iya, iya, Karena bahayanya itu kan kalau sudah distempel ini adalah sebuah proses hukum meskipun kemudian nanti ujungnya itu kita belum bisa prediksi, dia bisa seperti apa ya, seperti dua dua mata pisau gitu ya. iya, 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 Kalau lurus dan benar maka dia akan masuk ke agenda penegakan keadilannya, iya, baik iya, di masyarakat umum, tapi kalau tidak ya, dia akan melegitimasi masalah-masalah yang, sebenarnya sudah kita bongkar gitu ya bersama-sama dari awal gitu. iya, Oke lah itu satu hal. Nah, yang kita juga kemudian lihat dari perkembangan terakhir kasus PIK 2, itu kan masyarakat di wilayah terdampak juga sudah mulai muncul keberaniannya ya. iya, Mereka sudah berani demonstrasi, mereka juga sudah berani
melakukan upaya-upaya konkret ya untuk menuntut hak-hak mereka yang dirampas. Nah, ini apakah ada hal baru terkait dengan misalnya ganti ruginya, kemudian juga pengembalian atas, tanah yang sudah diakuisisi gitu ya, di dalam kaitannya dengan proses, perkembangan dan pembangunan PIK 2 atau, ini juga adalah sesuatu yang masih menunggu Bang Gufron? Ya, jadi memang di beberapa desa ya, dan sejauh ini belum ada semacam komitmen dari pengembang PIK 2 untuk menyelesaikannya secara tuntas. Misalnya melunasi gitu ya, melunasi hasil jual beli tanah yang memang tanda kutip terpaksa warga ya, dan setahu saya itu, masih menjadi persoalan ya di masyarakat karena mereka mengaku hanya baru terima DP ya, dan sebagian besar memang belum lunas. Hmm. Tapi yang menarik ya Bang, berdasarkan pengakuan warga itu, proses transaksi penerimaan uang itu bukan langsung ya, tapi melalui kepala desa. Oke. Jadi uangnya dalam bentuk cash, sehingga kepala desa itu dia mencatut mengutip dana juga dari yang punya sawah. Jadi kepala desa dapat dari pengembang per meter 5.000, dari warga dia minta 2.000 per meter. Oke. Ini Itu kepala padahal desa warga ini itu diminta bukan rekening Bang, iya iya, ini kepala desa ini mewakili, masyarakat atau mewakili pemodal ini? merangkap sebagai makler tanah Bang. Makelar tanah ya, bahkan Iya. disebut-sebut juga Pimpro ya, untuk beberapa kegiatan, pembangunan PIK 2 ya? Oh iya, sudah pasti ya, karena Mhm. memang sejak awal kepala desa lah yang paling aktif untuk supaya warganya melepas sawahnya. Mmm. Caranya bagaimana agar bisa dilepas? Caranya adalah duruk langsung, Hmm. tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada sosialisasi terkait harga, ini langsung duruk oleh mobil-mobil tanah itu sehingga warga terpaksa menemui kepala desa Mmm. karena sawahnya sudah duruk. Nah, lurah itu dia bilang bahwa saya nggak bisa berbuat apa-apa karena ini PSN, itulah Bang, PSN. Oke. Ya 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 ya. Iya, Jadi memang ada, status PSN yang membuat, ekspansinya menjadi sangat serampangan ya, dan betul. kemudian melanggar berbagai macam, prosedur, proses, dan Iya, ini kan kalau kita larikan juga ke, hak asasi manusia ya, karena bagaimanapun itu aset dan, tanah yang dimiliki oleh warga ini, bisa dianggap sebagai bagian dari penggusuran secara secara tidak langsung gitu ya. betul. Jadi ini pola-pola yang dipakai hampir seluruh kepala desa, karena kepala desa kan sudah terima dana dulu Bang, di awal. Contoh yang Hmm. tadi saya sebut soal kapling-kapling laut, itu kan kepala desa udah terima itu yang 1.500 per meter. Yang Oke. masing-masing desa kan luasnya beda-beda, ada yang 80 hektar, ada yang 100 hektar, ada 160 hektar, dikali 1.500 dan itu sudah mereka terima. Makanya wajar kalau ada TPPU, dia belanja Ya. mobil, Hmm. beli rumah di mana-mana, bahkan saya dengar ada yang punya istri lebih dari satu. Nah ini, kadang-kadang memang menjadi warna gitu ya dari, berbagai macam, praktik kejahatan atau indikasi kejahatan dari para, pemilik jabatan gitu ya di sektor Ya, ya. publik. Mhm. Kita juga sering, dan menyaksikan itu secara langsung juga dari apa yang sudah diungkap oleh KPK ya. Iya, iya, iya. Misalnya keterlibatan dalam, aspek sextortion misalnya, Ya, hal-hal yang iya. juga, itu mewarnai biasanya dalam, masalah-masalah abuse of power ya yang terjadi di semua lini. Mhm. Nah ini kan begitu kompleks ya, Bang Gufron ya, masalahnya menjadi sangat kompleks karena aktornya ini juga layernya apa ya, layernya sangat banyak gitu, Iya, iya. ini menunjukkan orkestrasi yang luar biasa. Dan tentu kita tidak berharap hanya yang di lapangan ini ya, Iya, yang kemudian, dikejar oleh penegak hukum, dimintai pertanggungjawaban, akan tetapi ketika mengerucut ke atas dia berhenti. iya. Nah ini, tentu adalah PR bersama, kita harus mengawal bersama-sama juga bagaimana kerja kejaksaan, kerja Mhm. kepolisian, dan juga kerja KPK, karena kita tahu teman-teman juga
sudah melaporkan itu ke KPK. Nah, dalam kaitannya dengan laporan ke KPK, apakah sudah ada perkembangan juga, Bang Gufron? Mungkin nanti hari Selasa kita ketemu dengan teman-teman penyidik di KPK ya, Bang. Oke. Kita sedang menyiapkan bahan-bahan, sebenarnya bahannya sudah siap, tinggal kita bawa ke KPK untuk melihat apakah ada potensi terkait dengan kejahatan korupsi ya misalnya. Hmm. Adakah, tindak pidana, suap, gratifikasi, kolusi ya, Ya. yang dilakukan oleh, pejabat-pejabat dari level atas sampai level bawah. Betul. Termasuk kemarin kita sudah sebut nama Aguan itu. Ya. Ya Yang tentu kalau asli terlibat dalam suap karena pengalaman dulu reklamasi Teluk Jakarta kan memang, terseret juga itu ya dalam kasus yang di tahun 2016 itu. Ya. Jadi saya sangat kami menduga bahwa memang ini pasti tidak jauh dari urusan suap, korupsi, gratifikasi dan yang lainnya. Ya, Bang Gufron, tentu kita juga berharap KPK mainnya di level yang lebih strategik ya, karena Iya. bagaimanapun ini kan badan anti rasuah yang memang spesifik punya keahlian di sana. Seperti informasi yang sudah berkembang, ini bagian dari trade off, ya indikasi trade off antara investasi di IKN yang dilakukan oleh konsorsium Nusantara, dalam hal ini juga dikendalikan oleh Aguan misalnya, dengan status PSN PIK 2 yang diberikan oleh Jokowi kepada Aguan. Ini kan tentu adalah hal yang harus disoroti secara khusus oleh pemerintah, karena kita tahu dengan status itu maka PIK 2 bisa mengenerate lebih banyak uang ya. Dalam bahasa teman-teman ekonom ini kan yang membuat para oligark itu cepat kaya gitu ya. Iya. Cepat mengakumulasi uang karena fasilitas atau kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh negara kepada mereka. Nah, ini tentu ketika memberikan fasilitas, ketika memberikan kemudahan harus diperiksa oleh KPK apakah ini ada indikasi pelanggaran hukumnya dan lain sebagainya. Oke, Bang Gufron, saya kira update-nya sangat menarik buat sahabat integritas. Terima kasih untuk insight-nya. Kita tentu akan selalu mendukung kerja teman-teman di lapangan yang terus melakukan advokasi kebijakan atas masalah PSN PIK 2 ini. Demikian sahabat integritas diskusi kita dengan Bang Gufroni, Ketua LBH UMT sekaligus Ketua Kajian dan Advokasi Kebijakan Publik di LBH AP PP Muhammadiyah. Kita ketemu lagi di lain waktu, sampai jumpa.